Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat Islam, nikmat sunnah Rasulullah SAW, nikmat al-aqidah sahihah, nikmat memiliki kesehatan dan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari segala hal yang tidak diinginkan di dunia wal akhirah. Langsung saja, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Muslah fi Sifatillahi wa Asmaul Husna oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada bab tentang atau kaidah kedua yang berkaitan dengan bab dalil-dalil tentang penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidah ats-tsaniyah al-wajib fi nususil Qur'ani wa sunnah ijra'uha ala dhahiriha. Kewajiban kita dalam menyikapi nas-nas Al-Qur'an dan sunnah adalah memberlakukannya sesuai dengan dohirnya, memahaminya sesuai dengan dohirnya, duna tahrifin, tanpa menyelewengkan maknanya, la siyama nususis sifat, terutama nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, haitsu la majala ra'yi fiha, yang tidak ada tempat bagi akal atau pendapat manusia dalam menetapkannya. Ana ulangi lagi, kaidah kedua yang wajib bagi kita semuanya adalah, atau kewajiban kita dalam menyikapi nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah memberlakukannya sesuai dengan dohirnya. Tidak boleh mentahrif, menyelewengkan maknanya, khususnya terutama dalam nas-nas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tempat bagi akal dalam menetapkannya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kaidah yang sangat penting yang merupakan salah satu jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Ya, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah memahami ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat sesuai dengan dohirnya.
Namun nanti akan ada perincian. Apa yang maksud dengan dohirnya itu? Karena beda pemahaman antara ahli sunnah dengan ahlu at-ta'wil atau ahli bidah tentang dohir nas tersebut. Ya. Kalau ahlul bid'ah memahami dohir nas tentang sifat-sifat Allah itu at-tashbih. Ketika mereka melewati ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentak. Kalau al-bid'ah memahami dohir ayat itu tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka pun akhirnya mentakwil. Adapun ahli sunnah, mereka mengatakan dohir nas tersebut Allah punya tangan sesuai dengan kebesarannya. Ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh. Bahwasanya ahli sunnah wal jamaah memberlakukan, memahami, menyikapi nas-nas tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan dohirnya. Yaitu dohir yang layak bagi Allah, yang sesuai dengan kebesaran Allah, tidak menyerupai makhluk-makhluknya. Adapun dalil tentang kaidah kedua ini, yaitu dalil as-sama' Al-Quran. Ya, dan kemudian juga dalil al-aqal, dalil dari akal. Dalil dari as-sama' Al-Quran, yaitu firman Allah, yang pertama, nazala bihi ar-ruhul amin. Al-Quran diturunkan oleh ar-ruhul amin, yaitu Jibril, ala qalbika, ke dalam hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang mubin, yang terang benderang. Ini intinya. Al-Quran itu bilisanin Arabi, dengan bahasa Arab. Maka harus dipahami lewat uslub bahasa Arab. Ya. Beda uslub bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Maka pahami nas-nas tersebut sesuai pemahaman orang Arab yang tentunya asli, masih alal fitratis salimah. Karena ada bahasa-bahasa Arab sisipan atau yang disusupkan. Maka di sini kembali kepada bahasa Arab, terutama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Allah Arabiyyin mubin, yang terang benderang. Jadi tidak boleh takwil-takwilkan. Maka dipahami sesuai dengan zahirnya, karena bahasa Arab sudah terang benderang. Cuma sekali lagi, pahami dengan uslub bahasa Arab itu sendiri. Ya. Kemudian dibawakan ayat-ayat berikutnya juga sama, Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Maka pahami dengan bahasa Arab. Makanya sudah sering kita sampaikan, aib, sungguh tercelah kalau ada da'i atau ustadz yang mengaku salafi, namun tidak bisa bahasa Arab. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Bagaimana dia akan menyampaikan tafsir Al-Quran? Bagaimana dia akan menyampaikan syarah hadis Rasulullah SAW? Ucapan para ulama yang dengan bahasa Arab. Terjemahan hanya sedikit saja. Ya, itu pun kalau penerjemahnya paham apa yang dia terjemahkan. Kalaupun penerjemahnya betul-betul amanah. Ya, ada penerjemah-penerjemah yang khain, yang khianat, hanya sekedar ingin mendapat fulus misalnya. Maka ini harus dipahami. Kemudian kata Syekh, wa hadza yadullu ala wujubi fahmi ala ma yaqtadihi dhahiruhu bil lisanil arabi. Hal ini menunjukkan kewajiban kita memahami Al-Quran sesuai dengan dhahirnya, tentunya tadi bil lisanil arabi. Sesuai dengan pemahaman orang Arab yang asli. Illa an yamna minhu dalil syar'i. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari makna yang satu ke makna yang lain dengan dalil yang syar'i yang akan disampaikan. Atau mungkin kalau kita mau contohkan ya,
kelompok Jahmiyah atau Wahdatul Wujud misalnya, yang mengakui bahwa yang meyakini Allah itu bersatu dengan hamba-hambanya, Allah di mana-mana. Mereka pakai dalil ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mereka meyakini dohir ayat ini Allah di mana-mana. Ya. Wa huwa, dia Allah ma'akum, bersama kalian, aina ma kuntum, di mana saya kalian berada. Kata mereka dohir ayat ini seperti ini. Ya. Itu pemahaman mereka. Maka kita katakan itu bukan dohir yang Allah inginkan. Karena redaksi, ini yang dimaksud oleh Syekh, secara asal kita maknai ayat, terutama tentang tadi, sifat Allah sesuai dengan dohirnya. Kecuali kalau ada dalil syar'i yang memalingkan darinya. Ini bedanya ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Kalau al-bid'ah, mereka mentakwilkan, memalingkan makna nas tersebut sesuai dengan selera hawa nafsu mereka, tanpa ada dalil yang syar'i. Kalau al-sunnah, kalau dikatakan mentakwil, iya, namun takwil yang sahih. Takwil yang didasari oleh dalil syar'i. Bukan asal-asalan. Seperti tadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kata kelompok Jahmi atau kelompok Wahdatul Wujud, Allah di mana-mana. Kita katakan itu bukan dohir yang Allah inginkan. Karena apa? Redaksi ayatnya kalau dibaca lengkap, itu akan memalingkan dari dohir yang diinginkan oleh mereka. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istiwa tinggi di atas al-arsy. Ini zatnya Allah di atas arsy. Kemudian Allah mengatakan ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Ini Allah menjelaskan tentang sifat ilmunya. Ilmunya di mana-mana. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Dan dia tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Kemudian Allah baru mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan kata-kata wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Kata-kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum diapit dengan pembahasan tentang ilmunya Allah. Maka inilah makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian yaitu dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Ya, ini pemahaman bahasa Arab demikian. Kata para ulama, al-ayat tufhamu minas siyaqi wa minas sibaq. Ayat itu dipahami lewat redaksinya dan juga terkadang lewat ayat-ayat sebelumnya. Nah, ini redaksi ayat tadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu berkaitan dengan ilmunya Allah. Jadi sekali lagi, secara asal, nas itu sesuai dengan dohirnya. Apalagi yang berkaitan dengan sifat Allah. Kecuali kalau ada dalil syar'i yang memalingkan dari makna yang satu ke makna yang lainnya. Ini perbedaan ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Wa hadha yadullu ala wujubi fahmi ala ma yaqtadi dhahiruhu bil lisanil arabi illa an yamna minhu dalilun syar'iyyun. Insyaallah di bab selanjutnya, bab setelah ini akan ada pembahasan yang terperinci dengan contoh-contoh yang sangat luar biasa tentang bedanya pemahaman ahli bid'ah dohir nas tersebut dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Wa qad dzamma Allah Ta'ala al-Yahud. Allah mencela orang-orang Yahudi ala tahrifihim, karena mereka suka menyelewengkan makna kalam Allah, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka suka mentahrif, menyelewengkan makna yang hak kepada makna yang batil sesuai dengan selera
hawa nafsu mereka. Wa bayyana annahum bi tahrifihim min ab'adin nas 'anil iman. Dan Allah menjelaskan mereka itu jauh dari keimanan karena mereka suka mentahrif kalam Allah. Allah berfirman, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Ya, di antara intinya di situ mereka apa? Yuharrifun, mentahrif kalam Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan minalladzina had yuharrifunal kalima an mawadhi. Ini kebiasaannya al-Yahud, dan inilah yang juga diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Dan inilah yang juga menunjukkan kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhradabin la dakhaltum. Sungguh kalian umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal. Kalau seandainya mereka masuk ke lubang dob, binatang di gurun pasir, maka kalian juga akan masuk ke dalam. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah? Apakah orang-orang sebelum kita itu adalah orang Yahudi wan Nasara ya Rasulullah? Rasul menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian apa? Ikuti. Di antaranya dalam masalah mentahrif. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya orang-orang yang mentakwil istawa dengan istaula. Ya. Al-bidah yang mentakwil istawa dengan istaula itu mirip dengan orang Yahudi. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alangkah miripnya lamnya ahli bid'ah, ahli takwil tersebut dengan nunnya Yahudi. Yahudi ketika diperintah mengatakan hittatun, ya Allah ampunilah kami. Mereka mengatakan hintah, ditambahin nun, hintah. Orang-orang sekarang ketika dikatakan Ar-Rahman alal al-istawa, Allah istawa, tinggi di atas arsy. Kata mereka bukan artinya tinggi, namun istaula, menguasai. Ditambahin lam, istawa menjadi istaula. Ini kemiripan ahli bidah dengan Yahudi mentahrif kalam Allah. Ya. Tangan ditahrif, ditakwil, kudroh, kekuasaan, dan seterusnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa amal akal, adapun dalil secara akal tentang kaidah yang kedua ini, fali annal mutakallima bihadhihi nusus a'lam bi muradi min ghairi. Yang berbicara yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan nas-nas tadi, dialah yang paling tahu apa maksud daripada ayat-ayat tersebut, terutama tadi tentang sifat-sifatnya. Makanya Allah mengatakan a'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala daripada Allah? Ya. Kalau ada yang mengatakan ya, naudzubillah min dzalik, kufur akbar. Ya. Lebih mengetahui daripada Allah, naudzubillah min dzalik. Antum a'lamu amillah. Ya, apalagi ini masalah gaib. Hanya dari wahyu kita mengetahui sifat-sifat Allah tersebut. Makanya ahlul bid'ah itu sebetulnya mereka adalah orang yang tidak berakhlak. Ya. Kenapa? Karena mereka merasa lebih pintar daripada Allah. Allah mengatakan dirinya punya tangan, ahli bid'ah mengatakan tidak ya Allah. Itu bukan artinya tangan, namun al-qudrah. Engkau tidak tinggi di atas arsy, namun engkau menguasai arsy. Ini kurang ajarnya ahli al-bid'ah. Mereka yang tidak berakhlak. Ya, mereka yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka lah yang sebenarnya tidak berakhlak. Ya. Fali anal mutakallim bihadi nusus a'lam bi muradi min ghairihi. Ya, Allah yang menurunkan Al-Qur'an tersebut, dialah yang lebih tahu tentang maksudnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ala muradillah, karena Allah yang lebih tahu. Ya. Wa amantu bi Rasulillah.
Aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'a Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Wa qad khatabana bilisanil arabiyyi al-mubin. Ya. Dan Allah telah menyampaikan nas tersebut dengan bahasa Arab yang terang benderang. Bilisanil arabiyyi al-mubin. Fawajaba qabulu. Maka wajib menerima ayat nas tersebut ala dhahiri sesuai dengan zahirnya. Wa illa lakhtalafatil ara wa tafarraqatil ummah. Maka wajib memahami nas tersebut sesuai dengan zahirnya. Jika tidak, maka akan terjadi perbedaan pendapat dan perpecahan. Dan inilah yang terjadi. Ketika mereka tidak memahami sesuai dengan pemahaman yang hak yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang terjadi perpecahan umat. Jadi perpecahan umat itu bukan gara-gara dakwah tauhid, bukan gara-gara dakwah sunnah. Perpecahan itu muncul karena mereka salah memahami ayat dan hadis Rasulullah SAW. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'u kulli bid'atin wa dhalalatin fi hadhihi ummah. Bahkan salah memahami ayat dan hadis Rasulullah SAW itulah sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah-tengah umat. Jadi ini yang wajib dipahami, bahwasannya kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sifat Allah, memahami sesuai dengan zahirnya. Allah turun ke langit dunia, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun ke langit dunia, kita artikan itu turun sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Selesai sudah. Ini maksud daripada memahami nas sesuai dengan zahirnya. Yanzilu rabbuna. Rabb kita turun ke langit dunia. Ya sudah, pahami sesuai dengan zahirnya. Ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal wajah Rabb. Ya sudah, pahami. Kekal wajah Allah. Sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak sama dengan wajah makhluk. Ini zahir yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya SAW dan dipahami oleh para salafu as-saleh. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita lanjutkan. Al-Qaidah as-salisah. Kaidah ketiga tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dawahiru nususis sifat ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Zahir nas-nas sifat itu kita pahami, maklumah, kita ketahui bi'tibar, dari satu sisi. Namun majhula, tidak kita ketahui dari sisi yang lain. Maksudnya, nas-nas tentang sifat-sifat Allah, baik dari ayat atau hadis, itu kita pahami maknanya. Tapi bagaimananya, kaifiyahnya itu yang tidak kita ketahui. Itu maksud dari ucapan beliau, ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Dan ini mengingatkan kita kepada ucapan Imam Daril Hijrah, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika ditanya tentang al-istiwa, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Arti istiwa itu diketahui, dipahami. Ya, makanya ditafsirkan oleh ulama as-salaf seperti Abu Ali, Abul Aliyah, Mujahid. Arti istawa adalah ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsh. Itu maklum dari segi maknanya. Ya. Karena bilisanin Arabiyyin mubin. Namun dari segi kaifiyahnya, beliau mengatakan wal kaifu majhul. Adapun bagaimana istiwa Allah, sifat-sifat Allah tidak diketahui. Dan sudah pernah kita sampaikan, ucapan Imam Malik itu kaidah tentang nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Bukan hanya berkaitan dengan sifat istiwa saja. Makanya
Dari situlah diantaranya diambil ucapan atau kaidah ketiga ini. Nas-nas atau dohir nas-nas sifat itu maklumah, diketahui maknanya, tapi tidak diketahui bagaimananya. Dan ini juga nanti akan disampaikan oleh Syekh juga, ini salah satu pembeda juga antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Ya. Kemudian kata beliau, fabi'tibaril makna hiya maklumah. Dari segi maknanya diketahui. Karena apalah artinya nasas itu Allah turunkan kalau tidak dipahami maknanya. Ya. Rasul SAW paham maknanya, apa arti Ar-Rahman al-Arsy istawa. Para sahabat demikian. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, mereka paham sesuai dengan pemahaman bahasa Arab mereka. Ya. Dan tidak ada satupun riwayat dari Rasul ataupun dari para sahabat misalnya mentakwilkan istawa dengan istaulah atau ya dengan al-qudrah, tidak ada. Ya. Sekali lagi, inilah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang nasas sifat tersebut. Wa bi'tibaril kaifiyati hiya 'alaiha majhulatun. Adapun dari sisi bagaimana ya sifat Allah tidak diketahui. Ini sudah kita sampaikan, ya. Wa qad dalla 'ala dzalik as-sam' wal aql. Kaidah ketiga ini dalilnya tetap sama, dalil as-sama, dalil naql dan dalil al-aql. Itulah Ahlussunnah. Semuanya bid-dalil. Apalagi masalah akidah, tidak bisa hanya dengan perasaan, tidak bisa dengan akal-akalan, namun bid-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, atau dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW as-sahihah. Adapun dalil akal hanya apa sebagai pendukung saja, sampingan saja, yang intinya dalil as-sama'. Faminhu qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran Allah turunkan kepada engkau Nabi Muhammad yang dibarokahi untuk mereka mentadabburi. Mentadabburi apa? Makna ayat-ayatnya. Namanya mentadabburi itu menunjukkan maknanya bisa dipahami. Karena kalau ayat-ayat itu nggak bisa dipahami, terutama tentang sifat-sifat Allah, apalah artinya Allah memerintahkan untuk liyadabbaru. Ya, seolah-olah perintah itu abas, sia-sia. Karena apa? Ayat-ayat sifat tidak bisa dipahami maknanya. Ini sesungguhnya tuduhan yang keji kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula Allah mengatakan, inna ja'alnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dengan bahasa Arab la'allakum ta'qilun. Agar kalian ta'qilun, ya, memahaminya. Seandainya ayat-ayat sifat tidak bisa dipahami, ya, ini sekali lagi, apalah artinya Allah turunkan. Kemudian kata Syekh, wa tadabbur la yakunu illa fima yumkin al-wusul ila fahmi. Namanya mentadabburi itu tidaklah mungkin kecuali untuk hal-hal yang memang bisa dipahami. Liyatadzakar insan, agar manusia itu ingat bima fahima minhu, apa yang dia pahami. Ya. Wa qaulul Qur'an Arabiyan liyaqilahu man yafhamul Arabiyya yadullu ala anna ma'nahu ma'lum. Ya, ketika Al-Quran dengan bahasa Arab, ya, untuk ditadabburi, tentunya yang paham bahasa Arab itu menunjukkan maknanya maklumun, diketahui. Apalagi ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang merupakan ayat-ayat yang sangat mulia. Bahkan ayat kursi yang isinya juga berkaitan dengan sifat-sifat Allah merupakan ayat yang termulia. Bagaimana dikatakan maknanya nggak bisa dipahami sedangkan itu ayat yang paling mulia? Ya. Wa illa lama kana farqun baina an yakuna bil lughati arabiyyah aw ghairiha. Ya, seandainya tidak bisa dipahami, maka apa bedanya dengan selain bahasa Arab? Ya. Wa bayanun Nabi SAW Al-Quran linnas samilun li bain lafzi wa bain makna.
Rasul SAW ketika menjelaskan Al-Quran kepada manusia, Rasul menjelaskan baik secara bacaannya dan juga secara apa? Maknanya. Maka harus betul-betul dipahami bahwasanya ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah itu maknanya maklumatun. Sudah diketahui, sudah dipahami oleh Rasul, oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil secara akal, fali anna minal muhal an yunazzilallaha ta'ala kitaban aw yatakalam Rasul sallallahu bi kalamin yaksid bi hadzal kitab wa hadzal kalam an yakuna hidayah lil khalqi wa yabqa fi a'dhamil umur wa ashaddiha daratan majhulul makna bi manzilatil huruf hijaiyah. Secara akal mustahil Allah menurunkan Al-Quran atau Rasul menyampaikan sunnahnya yang tujuan Al-Quran dan sunnah sebagai hidayah. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Syahr Ramadan unzila fil Quran hudan linnas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau ada petunjuk namun nggak bisa dipahami, itu namanya bukan petunjuk. Antum bisa bayangkan saja ya, misalnya antum keluar kota, antum nggak tahu jalan. Antum mungkin waktu zaman dulu nggak ada Google Map misalnya, hanya mengandalkan petunjuk arah yang ditempelkan oleh dishub atau pemerintah setempat. Mau ke Jakarta misalnya, arahnya kemana? Ada petunjuknya. Kalau misalnya tulisannya itu pakai bahasa Sanskerta, antum nggak akan bisa sampai ke Jakarta, mungkin sampai Irian. Karena apa? Nggak paham bahasanya. Di sini lebih utama lagi, petunjuk menuju surga Allah. Bagaimana? Nggak bisa dipahami. Itu mustahil. Maka sekali lagi, ayat-ayat tersebut sebagai petunjuk maklumun atau maklumatul makna, bisa dipahami maknanya. Kalau enggak, bukanlah Al-Quran sebagai petunjuk kalau begitu. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia, yang sangat dibutuhkan oleh manusia, mustahil kalau dia tidak bisa dipahami. Kalau Anda nggak bisa memahami, bukan berarti nggak bisa dipahami secara mutlak. Anda saja yang belum paham. Maka apa? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya. Bukan malah apa mentakwil-takwil atau mengatakan hanya Allah yang tahu maknanya. Kita katakan makna tersebut sudah Allah jelaskan kepada Rasul, dan Rasul sudah jelaskan kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in dan seterusnya. Kemudian kata beliau, tidak mungkin Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu ayat-ayatnya seperti huruf hijaiyah yang memang tidak bisa dipahami. Apa artinya alif? Tidak bisa. Apa artinya lam? Itu bukan kalimat mufidah atau jumlah mufidah yang memang nggak bisa dipahami. Seperti dalam bahasa Latin misalnya, ABC misalnya. Apa arti B? Antum nggak bisa jawab, apa arti B ya B. Beda kalau arti misalnya, saya pergi ke masjid misalnya, saya pergi ke pengajian, ini maklum, itu maknanya demikian. Alati la yufham minha syai', huruf-huruf hijaiyah atau huruf Latin seperti tadi tidak bisa dipahami. Li'anna dzalika minas safa 'ala ta'ba hikmatallah. Kalau Al-Qur'an itu dikatakan sebagai petunjuk cuma nggak bisa dipahami, itu na'udzubillah min dzalik minas safa. Termasuk sesuatu yang tercela, yang tidak mungkin itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah berfirman, kitabun uhkimat ayatu. Al-Qur'an, ayat-ayatnya sudah uhkimat, ayat fussilat, terang benderang. Summa fussilat min ladun hakimin khabir. Dan para sahabat Rasulullah SAW mempelajari Al-Quran tersebut
sesuai dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasul SAW. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, bagaimana dulu para sahabat belajar kepada Rasul Al-Quran, 10 ayat, 10 ayat. Mereka nggak akan berpindah kepada ayat yang lain sampai 10 ayat pertama itu mereka betul-betul pahami. Maka tidak mungkin ada ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah nggak bisa dipahami. Ya, na'udzubillah min dzalik. Hadi dilalatus sama' wal akal ala ilmina bima'na nususis sifat. Inilah yang ditunjukkan oleh dalil Al-Quran, dalil akal tentang pengetahuan kita bahwasanya makna nas-nas sifat itu bisa dipahami. Wa amma dilalatuha ala jahrina ala habi'tibal kaifiyah faqad sabaqat fil qaidati salisa min qaidati sifat. Adapun tentang bagaimananya sifat-sifat Allah itu kita tidak tahu. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah ke-6 dari kaidah-kaidah khusus tentang sifat-sifat Allah, yaitu larangan mentakyif, membagaimanakan sifat-sifat Allah. Sebagaimana kata Imam Malik, al-kaifu majhul. Jadi inti kaidah ya ketiga ini seperti yang diucapkan oleh Imam Malik di awal ucapan beliau, al-istiwa maklum. Ya, kalau kita tambahkan ya dengan berbagai macam sifat Allah ya maklumatun. Sifat-sifat Allah itu diketahui. Maklumatun apa? Maklumatul makna. Sedangkan al-kaifu majhul. Sedang bagaimananya itu majhul. Nah, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh mengatakan wa bihada, dan dari penjelasan ya tadi, ulima butlanu madhabil mufawwidah alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nususi sifat wa yad'una anna hadza madhhabus salafi. Dan dari penjelasan tadi, yaitu penjelasan bahwasanya kita paham makna-makna nas-nas sifat tersebut, atau makna atau nas-nas sifat itu bisa diketahui maknanya, tapi tidak bisa diketahui bagaimananya. Ya. Dari penjelasan ini, dari kaidah ini kita mengetahui kesesatan, kebatilan mazhab namanya al-mufawwidah. Jadi ada kelompok atau ajaran al-mufawwidah, yaitu apa? Alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nususi sifat, yaitu yang menyerahkan makna nas-nas sifat kepada Allah. Ya. Antum kalau mau ditambahkan itu alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nususi sifat ilallah. Antum mungkin bisa tambahkan ya, yaitu orang-orang yang menyerahkan ilmu makna tentang sifat-sifat Allah, nas-nas sifat Allah kepada Allah, ilallah. Yufawwiduna ilma ma'ani nususi sifat ilallah. Dan lebih parahnya lagi, mereka mengklaim bahwasanya itu mazhab salaf. Jadi, zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Kesesatan di atas kesesatan, kegelapan di atas kegelapan. Sudah gagal paham, kemudian berdusta dengan menisbatkan kesesatan itu kepada mazhab as-salaf. Jadi, kalau kita mau tambahkan lagi, bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah dalam bab ini ya. Ahlus Sunnah itu yufawwidunal kaifiyah. Ahlus Sunnah itu menyerahkan kaifiyah, bagaimana sifat Allah kepada Allah. Kalau dikatakan salaf itu mufawwidah, iya, mufawwidah dalam masalah apa? Kaifiyah. Ya. Ahlus Sunnah yufawwidun kaifiyata sifatillah ilallah. Ahlus Sunnah menyerahkan bagaimana sifat Allah kepada Allah. Menyerahkan. Tapi mereka memahami maknanya. Sebagaimana sekali lagi, ingat terus ucapan Imam Malik. Al-istiwa maklum. Tentang maknanya itu diketahui. Makna sifat-sifat Allah. Atau nasa sifat Allah diketahui. Ya. Bagaimana yang tidak kita ketahui. Adapun ahlul bid'ah, khususnya al-mufawwidah atau ahlu tafwid, mereka mengatakan hanya Allah yang maha tahu.
Hanya Allah yang tahu apa makna dari nas sifat tersebut. Misalnya ketika mereka melewati ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mereka mengatakan wallahu a'lam, apa arti istawa. Ya. Jadi kata-kata wallahu a'lam dalam bab ini itu tercela. Ya. Jadi hati-hati, nggak semua kata-kata Allah alam itu bisa dibenarkan. Ya. Misalnya kalau ada santri ujian ditanya apa arti Ar-Rahman al-Istawa, wallahu alam, antum interogasi. Ya. Apakah betul wallahu alam itu dia nggak tahu maknanya, atau dia punya keyakinan hanya Allah yang maha tahu maknanya, tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Nah, ini ajaran mufawwidhah. Ya. Jadi kata-kata wallahu a'lam dalam bab ini adalah ajaran kelompok sesat al-mufawwidhah. Kemudian lebih parah lagi, mereka yad'un anna hadza madzhab salaf. Mereka menyandarkannya kepada mazhab as-salaf. Ya, dan ini juga sering dilontarkan oleh dai-dai harakah di zaman ini, di negeri kita ini juga. Katanya mazhab salaf itu mufawwidhah, menyerahkan maknanya kepada Allah. Wa yad'una anna hadza madzhab as-salaf. Kita katakan itu salafnya kalian, bukan salaf kita. Kalau salafnya kita, salafus saleh, para sahabat, tabi'in, mereka membahas, mereka mengajarkan makna nas tersebut. Seperti yang kita contohkan tadi dari ucapan Abul Aliyah Mujahid yang mentafsirkan istawa dengan ala wartafa. Artinya dipahami maknanya. Dibahas oleh para ulama maknanya. Ini adalah kedustaan terhadap as-salaf. Dan juga ucapan Imam Malik jelas, al-istiwa maklum. Arti istawa itu sudah dipahami maknanya. Bukan hanya Allah yang maha tahu. Nanti akan disampaikan juga dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini sungguh tuduhan keji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasul nggak paham. Seolah-olah para sahabat nggak paham. Atau kalau bahasa lebih lembutnya lagi, ini menuduh Rasul jahil terhadap makna nas tersebut. Atau para sahabat jahil tidak tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tuduhan keji kepada Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana mau contohkan salah satu istilahnya tokoh dalam dunia kaum muslimin yang punya ajaran mufawwidhah dan mengatakan itu mazhab salaf, yaitu pendiri kelompok Ikhwan Muslimin, kelompok irhabi, kata ulama kibar ulama Saudi Arabia, kelompok Ikhwan Muslimin termasuk kelompok irhabiyin, teroris, karena mereka lah yang melahirkan tokoh-tokoh ataupun anak cucu terorisme. Al-Qaeda itu cucunya mereka atau anak mereka. ISIS juga sama dari mereka. Makanya kapan lalu muncul fatwa kibar ulama di Saudi Arabia, kelompok Ikhwan Muslimin adalah kelompok irhabiyun, kelompok teroris. Nah, Hasan al-Banna ini anak punya buktinya. Alhamdulillah kita punya buktinya. Dan ini kita ingin untuk istilahnya mengajarkan kepada antum. Kalau membantah semaksimal mungkin punya bukti yang otentik. Jangan misalnya ketika nggak suka dengan si fulan misalnya atau kepada fulan, kemudian antum membuat kedustaan, naudzubillah min dzalik. Membantah harus dengan bukti yang ilmiah. Jangan seperti kasus dai yang menuduh Syekh Ali bin Hasan Murji'ah, kemudian mengatakan Syekh Ali memotong-motong ucapan Ibnu Hazm. Dia tidak cross-check kepada bukunya Syekh Ali, mungkin cuma taklid buta kepada orang-orang yang menuduh Syekh Ali Murji'ah, yang menuduh Syekh Ali memotong-motong ucapan Ibnu Hazm agar sesuai dengan ajaran Murji'ah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal di kitabnya Syekh Ali bin Hasan, beliau menukil ucapan Ibnu Hazm lengkap. Komplit, tidak sesuai dengan yang
dituduhkan tadi. Ini kidib, buhtanun azim. Na'udzubillah min dalik. Ya, kita alhamdulillah ketika membantah, ini buktinya ada, bukunya, ini statementnya di medsos. Ini sekali lagi, dalam bantah-membantah, harus betul-betul ala al-bayyinah. Alal mudda'i al-bayyinah. Yang menuduh harus mendatangkan apa? Bukti. Jangan cuma sekedar kuar-kuar, jangan sekedar teriak-teriak, jangan sekedar mentahdzir tanpa bukti, ya, atau tanpa al-ilmu. Ini alhamdulillah kita dapat fotokopiannya dari Al-Ustadz Al-Walid, Al-Ustadz Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi, hafidhullah ta'ala, wa mata'ahu bisihah wal afiyah, buku karangan Hasan Al-Banna yang berjudul Al-Aqaid. Di halaman terakhir, itu ada pembahasan seperti yang kita bahas ini, tentang sifat-sifat Allah. Ana bacakan sedikit ya, akan nukilkan beberapa ucapan. Di halaman 64, Hasan Al-Banna mengatakan, in qasaman nasu fi hadil mas'ala ala arba'i firaqin. Kata Hasan Al-Banna, bahwasanya manusia itu terpecah menjadi 4 golongan dalam memahami sifat Allah atau memahami nas-nas sifat. Yang pertama, firqatun akhadat bidawahiriha kamahiyah. Kelompok yang memahami sesuai dengan dohirnya, tapi diserupakan dengan makhluk. Dan dia mengatakan, haulai humul mujassima al-musyabbihah. Mereka adalah kelompok mujassima al-musyabbihah yang mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, tangan Allah sama dengan tangan kita misalnya. Dia mengatakan ini kelompok musyabbihah al-mujassimah. Kemudian kelompok yang kedua, firqatun atalat ma'ani hadil alfat ala aiwajhin. Kelompok mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah. Jadi sekali lagi, dia paham pembahasan seperti ini. Jadi sekali lagi, hati-hati. Mereka juga punya kitab-kitab, mereka juga punya dalil-dalil, cuma mereka gagal paham, cuma mereka tidak mengikuti pemahaman para salafu as-saleh yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, amas salaf. Jawab, perhatikan. Amma salaf, adapun salaf, faqalu nu'minu bihadil ayat wal ahadis kama waradat wa natruku bayanal maksud minha lillahi tabaraka wa ta'ala. Kata Hasan Al-Banna, adapun salaf ridwanullah alaihim, mereka mengatakan kita beriman dengan ayat-ayat hadis-hadis sifat seperti apa adanya, tapi kita meninggalkan penjelasan maksudnya kepada Allah. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Fahum yusbitun aliyat wal ain wal a'yun wal istiwa wal dhahik wa ta'ajub. Wa kullu dhalik bima'anin la nudrikuha. Kata Hasan Al-Banna, mereka salaf menetapkan tangan, mata, istiwa, dohik, namun mereka nggak paham apa maknanya. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, bagaimana al-dzulumat ba'dha fawqa ba'd. Ini sekali lagi, pemahaman mufawwidhah masih eksis tengah-tengah kaum muslimin. Sampai detik ini, Ana beberapa kali mendengar ceramah-ceramah dai-dai harokah kalau membahas masalah ini, mereka sama pemahaman dengan Hasan Al-Banna, karena ini tokohnya mereka. Tokoh mereka gagal paham tentang apa pemahaman salaf tentang sifat Allah. Imam Malik jelas mengatakan al-istiwa ma'lum. Abu Ali yang mentafsirkan istiwa dengan ala wartafa, kok dikatakan salaf mufawwidhah dalam makna, nggak tahu maknanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dibawakan di sini riwayat-riwayat dari ulama salaf. Imam Lalika dibawakan Rawa Abul Qasim Al-Lalikai fi Ushulus Sunnah. Jadi jangan dikira mereka nggak paham kitab-kitab akidah salaf. Cuma tadi mereka gagal paham atau mereka mengambil seenak, kalau orang Saudil Dewi, atau seenaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik.
membawakan ucapan khalal kitab sunnah. Kemudian di halaman 70 dia mengatakan qaddamtu laka anna salaf ridwanullah alaihim yu'minuna bi ayati sifat wa ahadithiha kama waradat wa yatrukuna bainal maksud minha. Aku telah menjelaskan kepadamu bahwasanya salaf mereka mengimani ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat seperti apa adanya dan mereka menyerahkan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di halaman 76 dia mengatakan, Hasan al-Banna mengatakan wa nahnu na'taqid anna ra'yas salaf minas sukut wa tafwidi ilmi hadil ma'ani ila Allah taala aslam wa aula bil ittiba. Ya, kita meyakini bahwasanya pendapat salaf yaitu diam, tidak memahami makna ayat-ayat sifat, hadis sifat, itulah yang aslam, lebih selamat dan lebih utama untuk diikuti. Ya, sekali lagi, salaf yang mana dulu? Ya, kalau salafus saleh, para sahabat tabi'in tabi'in, bukan seperti yang diklaim oleh Hasan al-Banna di sini. Makanya, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, kurang lebih ya, Ana pernah membantah salah satu tokoh mengatakan bahwasanya Hasan al-Banna itu juga mengikut mazhab salaf dengan memakai ucapan ini. Ya, bahwasanya Hasan al-Banna mengatakan mazhab salaf itu lebih aslam dan lebih utama untuk diikuti. Ya. Ketika kita cek, ternyata dia gagal paham tentang mazhab salaf tersebut. Jadi sekali lagi, antum sebagai tulabul ilmi, kita semuanya sebagai penuntut ilmu agama harus betul-betul teliti. Banyak-banyak cross check kepada referensi. Ya. Jangan asal ganggi saja. Ya. Harus betul-betul cross check kepada, terutama misalnya ada kitab ini kitab itu cross check seperti tadi ketika ada tuduhan dusta kepada Syekh Ali bin Hasan, Syekh Ali bin Hasan murji'ah di antaranya karena atau punya pemikiran murji'ah karena memotong-motong ucapan Ibnu Hazm yang menyempitkan kufur akbar hanya kepada juhud, mendustakan dengan lisan saja. Ketika kita cross check ternyata itu dusta. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, demikian pula di sini. Ketika 10 tahun yang lalu kurang lebih, kita bantah seorang tokoh yang mengatakan Hasan al-Banna itu juga mengikuti mazhab salaf, kita katakan ternyata dia gagal paham tentang apa itu mazhab salaf, tentang sifat-sifat Allah. Salaf berlepas daripada mereka. Kemudian yang perlu itu kita sampaikan juga di akhir kitab ini, yang anak kasih tanda kuning ini, ada ungkapan yang ini merupakan manhajnya ikhwan muslimin, ya. Tapi juga diadopsi oleh oknum yang ngaku dai salafi sekarang ini, ya. Dan antum insya Allah kenal semua. Yaitu ucapan ini kesimpulan Hasan al-Banna setelah menyampaikan panjang lebar tentang perbedaan pendapat manusia tentang sifat-sifat Allah atau nas sifat Allah. Apa intinya? Yang paling penting kata dia, wa ahammu ma yajib an tatawajjah ilaihi himamul muslimin al-an tauhidus sufuf wa jam'ul kalimah mastata'na ila dzalika sabila. Kata dia di penutupan kitab ini, yang paling penting sekarang ini bagaimana himamul muslimin, semangatnya kaum muslimin untuk bersatu. Gak usah bahas ini ahlu tafwid, ahlu takwil, gak usah saling mencela sesama kaum muslimin. Kita bersatu. Lawan kita adalah komunis, lawan kita adalah liberal, misalnya. Atau lawan kita sekarang ini, atau seperti yang didengungkan oleh sang oknum dai tadi, ya, ketika ada penghinaan kepada Rasul, nggak usah mencaci maki sama kaum muslimin, ya. Kita sekarang musuhnya satu ini. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah ajarannya ikhwan muslimin Hasan al-Banna. Maka hati-hati, ya. Dan sang oknum banyak menebarkan syubhat kelompok ikhwan muslimin ke dalam barisan dakwah salafiyah. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati sekali lagi, syubhat itu bukan dari luar sana, bukan dari dalam orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas-jelas ini ucapan
kelompok ikhwan muslimin. Ya, sekarang kita lagi tadi musuh penghina Nabi, nggak usah mencelah yang membunuh penghina Nabi tadi. Ya, harus apa bersatu melawan. Naudzubillah min dzalik. Rasul SAW kata para Rasul SAW dikala jihad saja tidak pernah diam kalau melihat kemungkaran atau penyimpangan. Ya. Ketika di perjalanan menuju ke perang Hunain, ketika ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon keramat, apakah Rasul diam? Wah, nggak usah kita bahas sekarang, kita apa? Musuh kita orang kafir, kita lagi jihad, nanti saja kalau sudah selesai. Tidak. Rasul langsung luruskan. Allahu Akbar, inna sunan kama kultum. Kama qalat Bani Israil li Musa, ija'lan ilan kama lahum alihah. Ya. Demikian pula ya, kitab Sahih Bukhari ketika Imam Bukhari membawakan bab la yuqal fulan syahid, tidak boleh mengatakan fulan syahid. Ya. Itu ketika di perang, ya, ada sebagian sahabat mengatakan si fulan ini luar biasa pemberani. Ya. Kata Rasul, huwa finnar, orang ini di neraka. Ini di kala perang. Rasul mentahdzir. Ya. Bukan seperti celotehan sang dai atau oknum dai tadi. Atau seperti syubhatnya kelompok ikhwan muslimin tadi. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Ini syubhat-syubhat ikhwan muslimin sudah dimasukkan, disisipkan ke dalam barisan dakwah as-salafiyah oleh orang-orang tadi. Naudzubillah min dzalik. Ya, kembali kepada kitab Qaidul Muslah. Dari kata Syekh, dari penjelasan kaidah ketiga ini telah diketahui kebatilan mazhab Mufawwidhah. Jadi sekali lagi yang dimaksud Mufawwidhah di sini adalah yang menyerahkan makna nas sifat kepada Allah. Adapun yang menyerahkan kaifiyah bagaimana sifat Allah, itu ajaran hak, itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bedakan antara tafwidul makna dengan tafwidul kaifiyah. Adapun menyerahkan maknanya kepada Allah, ini ajaran sesat al-mufawwidhah. Bahkan kata nanti Syekhul Islam mengatakan syarru ahlil bidah. Jelek-jeleknya ahlil bidah al-mufawwidhah tadi. Adapun tafwidul kaifiyah, itulah mazhab as-salaf as-salih. Ya, al-kaifu majhul. Ya. Wassalaf bari'una min hadzal mazhab. Ya, sedangkan salafus saleh itu berlepas diri daripada mazhab ini. Seperti yang kita sampaikan tadi. Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Ya, demikian pula Abul Aliyah, Mujahid, ya. Kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika membahas tentang apa arti wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kata Abdullah Abbas, kursinya Allah artinya maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qad tawataratil aqwal anhum bi isbatil ma'ani. Ya, telah mutawatir banyak riwayat-riwayat dari para salafus saleh tentang penetapan makna dari sifat-sifat Allah tadi. Lihat nusus atau menetapkan makna-makna bagi nas-nas sifat Allah, ijmalan ahyan wa tafsiran ahyan, terkadang secara global, terkadang secara perinci. Wa tafwidul kaifiyah ila ilmillahi azza wa jalla, dan mereka menyerahkan bagaimananya kepada Allah. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Ma'ruf bil Aql wan Naql. Ya, kalau mungkin antum bisa tambahkan, ini alhamdulillah ana ada referensinya, kitabnya. Ya, kalau mau mungkin lebih mudahnya antum tulis di kitab Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Ya. Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, jilid yang pertama. Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, jilid yang pertama, halaman 201. Jadi bukan sesuai dengan ini ya, kalau cetakan ana.
Halaman 201, jilid pertama halaman 201. Kalau mungkin ditambahkan, ini 201 dulu ya, kita buka halaman ya, 201 dulu. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, judulnya saja jelas, Dar'u Ta'arudul Aql wan Naql. Penolakan adanya kontradiksi antara akal yang sehat dengan dalil nakal. Jadi inti pembahasan kitab ini, ada 8 jilid di rumah. Itu pembahasan intinya tidak mungkin ada akal yang sehat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Makanya judul lainnya, Muwafaqatus Sahihil Mangkul li Sarihil Ma'kul. Jadi ada 2 judul di sini. Tapi yang terkenal Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Judul lainnya Muwafaqatu Sarihil Mangkul li Sarihil Ma'kul. Kesesuaian dalil-dalil yang sahih, ya. Sekali lagi, kesesuaian antara dalil nakal yang sahih, ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, dengan akal yang sahih, akal yang sehat. Dan beliau membantah yang mengklaim adanya pertentangan antara ayat atau hadis, terutama tentang sifat Allah, dengan akal. Ya. Dan biasanya beliau kalau membantah bukan 1 halaman, 2 halaman, bantahannya berjilid-jilid seperti di sini. Di sini beliau membahas bantahan tadi, tidak mungkin ayat hadis yang sahih bertentangan dengan akal. Ini bantahan dari sisi yang ke-16. Halaman 201 itu Al-Wajhu Sadis Asyar. Sekali lagi, di antara faedah kita bahas seperti ini, sekali lagi, ingin untuk kita tanamkan, untuk antum menjadi al-bahath, peneliti, yang suka cross-check. Paling tidak lihat kepada kitab aslinya. Semaksimal mungkin, fattaqullaha masata'tum. Di sini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, amma tafwid, fa inna minal ma'lum anna Allah Ta'ala amrna an natadabbar al-Quran. Bahwasanya di antara yang diketahui bersama bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Wa haddana ala aqlihi, dan Allah menganjurkan kita, mewajibkan kita untuk memahaminya, wa fahmi. Afala yatadabbarul Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Fa kaifa yajuzu ma'a dzalik an yurada minal i'rad an fahmi wa ma'rifati wa aqlihi. Bagaimana mungkin kita disuruh untuk cuek istilahnya, berpaling, tidak memahami nas-nas tentang sifat-sifat Allah tadi. Ini bertentangan. Nggak mungkin Allah mengatakan afala yatadabbarul Quran, tapi hanya Allah yang maha tahu tentang maknanya, kita tidak bisa tahu. Itu mustahil. Ini di halaman 21 yang disampaikan oleh Syekh di sini juga. Halaman 201. Kemudian ada sedikit faedah ya. Ketika buka halaman-halaman ini, beliau juga menyinggung tokoh kaum muslimin ya, atau tokoh yang dinisbatkan kepada Islam dan kaum muslimin, padahal banyak dikafirkan oleh para ulama ahli sunnah, bahkan juga yang lainnya, yaitu Ibnu Sina, yang dikenal dengan cendekiawan kaum muslimin. Syekh mengatakan, wa bihada ihtajja al-malahidah. Di antara yang berhujjah, istilahnya mengklaim akal bertentangan dengan nakal, yaitu Ibnu Sina. Bahkan beliau memvonis Ibnu Sina itu minal malahidah, kelompok ateis. Minal malahidah. Bahkan dikatakan lagi pada halaman berikutnya, summa inna ibna Sina wa amsalahu minal batiniyah al-mutafalsifa wal qaramita.
Yaqulun innahu arada minal mukhatabin an yafhamul amr ala khilafi ma huwa alaih. Sesungguhnya Ibnu Sina dan yang semisal dengannya dari kelompok Syiah Batiniyah, filsafat, Syiah Batiniyah, Qaramita, mereka mengatakan Allah menghendaki dari nas-nas tersebut untuk manusia itu memahami yang selain apa yang didohir nas tersebut. Ya. Ini pemahamannya kelompok Syiah Batiniyah. Ya. Kata mereka, misalnya Allah berfirman aqimus shalah. Aqimus shalah itu dohirnya aqimus shalah, tapi batinnya itu maknanya dirikanlah al-imamah, kepemimpinan, tentunya Allah mereka. Jadi Ibnu Sina termasuk Syiah Batiniyah yang sepakat ulama mengkafirkan mereka. Ya. Maka sungguh aib ya kalau ada dai yang mengaku ahli sunnah memuji-muji Ibnu Sina, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh Utsaimin ila anqala, sampai Syekhul Islam mengatakan pada halaman 118. Kalau di sini cetakan ana halaman 204 sampai 205. Ya antum mungkin bisa tambahkan ya, atau di halaman tadi mulai 201 sampai 204, 205. Ya, yang dinukil oleh Syekhul Islam di sini terakhir ini, atau yang dinukil oleh Syekh Utsaimin di sini ada di halaman 204 dan 205. Nah, biar kalau misalnya antum mau merujuk lebih tahu dengan referensi aslinya di halaman tadi, Dar'ut Ta'arudul Aql wan Naql, jilid pertama, halaman 201 itu nuklear yang pertama, kemudian nuklear yang berikutnya halaman 204 sampai 205. Kita baca, ila anqala wa hina idzin fayakunu ma wasafallahu bi nafsihi fil Qur'an aw katsirun mimma wasafallahu bi nafsihi la ya'lamul anbiya makna. Ya, menurut ajaran mufawwidhah tadi, maka apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Qur'an atau apa yang kebanyakan Allah sifatkan dirinya dengannya tidak diketahui maknanya oleh para anbiya. Makanya kelompok mufawwidhah itu juga dinamakan ahlut tajhil. Ya, ahlu at-tajhil. Ya, sekedar tambahan juga. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, ya, nanti kalau antum yang punya kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, kitab Syarah, antum lihat di akhir kitab. Di akhir kitab, Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi itu membahas tentang kelompok-kelompok sesat dalam masalah khususnya ini. Ya, kata beliau, ada dua kelompok sesat dalam pembahasan sikap mereka tentang nas-nas Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Ada namanya ahlut tabdil. Ya, ahlut tabdil. Ya, ahlut tabdil dan ahlut tajhil. Anak ulangi lagi kalau bahasa Arabnya, ahlut tabdil dan ahlu at-tajhil. Ahlu tabdil itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu ahlu takwil dan ahlu takhyil. Ahlu takhyil, khoyal. Di ahlu tabdil dibagi menjadi dua lagi, ahlu takwil yang sudah kita jelaskan, istawa ditafsirkan istaula, tangan diartikan kudra kekuasaan, namanya ahlu tahrif, at-takwil atau tahrif. Kemudian ahlu tabdil yang kedua itu ahlu takhyil, ahlu khoyal, istilahnya begitu. Yaitu kelompok filsafat yang mengatakan bahwasanya para nabi itu adalah ahlu khoyal. Ini kufur akbar. Mereka menuduh para nabi itu ahlu khoyal. Ya, mungkin pernah antum dengarkan penjelasan kita. Kelompok filsafat yang ekstrim, ya, kelompok filsafat yang ekstrim, mereka mengatakan para nabi, ya, atau istilahnya setiap manusia, setiap orang bisa mencalonkan diri menjadi nabi. Atau ikut istilahnya pilnap, ya, pilnap. Kata mereka istilahnya
boleh setiap orang itu ikut pencalonan sebagai nabi, bilnab. Ya. Tapi ada 3 syaratnya. Yang pertama, punya kekuatan kecerdasan, zakat. Yang kedua, punya kuwatul khoyal, kekuatan mengkhayal. Ya. Jadi kalau antum yang ahli khoyal, itu bisa daftar. Ya. Menurut mereka. Yang ketiga, kuwatut ta'sir. Mereka harus punya kekuatan mempengaruhi massa. Jadi kalau kita ulangi lagi, menurut kelompok filsafat yang ekstrim, setiap orang boleh mencalonkan sebagai nabi dengan syarat memiliki 3 kekuatan. Kekuatan kecerdasan, kekuatan khayal, dan kekuatan mempengaruhi massa. Yang intinya kedua tadi, khoyal. Para nabi itu kata mereka ahlul khoyal, kuat khayalannya. Contoh kata mereka, kata kelompok filsafat itu, ketika mereka menceritakan tentang adanya surga neraka, kata mereka sesungguhnya surga neraka itu tidak ada. Itu khayalannya para nabi saja. Cuma tujuannya baik, agar manusia itu mau berbuat baik, meninggalkan yang jelek. Naudzubillah min dzalik, ini kufur akbar. Makanya Ibnu Sina kenapa dikafirkan? Di antaranya karena keyakinan-keyakinan seperti ini. Ya, mereka mengingkari al-ma'ad, mengingkari hari kiamat. Nah, kata mereka itu khayalnya para anbiya. Meskipun tujuannya baik untuk istilahnya kalau orang Surabaya bilangi untuk bujui lah. Bujui tapi niatnya baik. Membohongi manusia tapi tujuannya baik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mereka dikatakan ahlu takhyil. Jadi ada 2 kelompok secara umum yang sesat dalam memahami nas-nas ayat atau hadis tentang sifat Allah khususnya atau secara umum. Yang pertama ahlu tabdil. Ahlu tabdil terbagi lagi menjadi 2. Ahlu takwil tahrif dan ahlu takhyil. Kemudian kelompok kedua yang sesat ahlu tajhil. Ahlu tajhil. Kenapa dikatakan tajhil tadi? Karena membodoh-bodohkan para nabi. Menuduh para nabi itu jahil, tidak paham makna sifat-sifat atau nas-nas sifat Allah. Ya. Atau membodoh-bodohkan para sahabat. Seolah-olah para anbiya, mereka nggak paham. Na'udzubillah min dzalik. Bal yakulun kalaman la yaqiluna makna. Ya, mereka menuduh para anbiya itu mengucapkan ucapan yang tidak dipahami maknanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa ma'lumun, telah diketahui anna hadza qadhun fil Qur'an wal anbiya. Ini tuduhan keji kepada Al-Qur'an dan kepada para anbiya. Kalau dikatakan tadi ayat-ayat Al-Quran ada yang nggak bisa dipahami, na'udzubillah min dzalik. Ini tuduhan keji kepada Al-Quran, sedangkan Al-Quran tadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Itkan Allahu anzal Al-Quran wa akhbar annahu ja'ala hudan wa bayan linnas. Sedangkan Allah telah menurunkan Al-Quran dan mengabarkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, penjelas bagi manusia. Wa amr rasul an yuballigh al-balaghal mubin. Dan Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wa an yubayyin linnas ma nuzila ilaihim wa amara bitadabburil Qur'an wa aqli. Dan Rasul diperintahkan menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Kalau Rasul nggak paham juga, gimana mau mengajarkan kepada manusia? Ya, ini tuduhan dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuduhan keji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma hadza fa asyraf ma fihi wa huwa ma akhbara bir-rabb an sifatihi la ya'lam ahadun makna. Bagaimana mungkin nas yang paling mulia yang berkaitan dengan sifat Allah kok tidak dipahami maknanya? La ya'lam ahadun makna fala yuqal atau fala yaqil wa la yatadabbar wa la yakun rasul bayan linnasi ma nuzila ilaihim wa la balaghal mubin. Atau Rasul tidak menjelaskannya kepada manusia. Ini semuanya tuduhan dusta kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala
hada takdir fayaqulu kullu mulhidin wa mubtadi al-haq fi nasil amr ma'alimtuhu bi ra'yi wa aqli. Ya. Kalau dikatakan tadi Rasul nggak paham, kemudian ahlul bidah tadi mereka mentafsirkan seolah-olah mereka mengatakan bahwasanya yang benar adalah apa yang diketahui oleh akalku. Ini tadi dulumat ba'du fawqa ba'din. Kegelapan dan kegelapan, kesesatan dari kesesatan. Menuduh Rasul jahil tapi menganggap dirinya apa? Tahu makna ayat-ayat sifat. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini luar biasa kesesatan mereka. Makanya terakhir nanti kesimpulannya al-mufawwidhu syarru alil bidah. Ya, karena tuduhan mereka keji kepada Al-Qur'an, kepada para nabi, kepada Rasul SAW, kepada para sahabat. Ya. Walaysa fi nusus ma yunaqid dzalik. Ya, dan tidak ada dalam nas yang menentang apa yang ada dalam pikiranku tadi. Li'anna tilka nusus muskilatun mutasyabih. Kata mereka, nas ayat itu muskilah. Ya, artinya bermasalah. Ya, mutasyabih, samar-samar. Naudzubillah min dzalik. Wa la ya'lam ahadun makna wa ma la ya'lam ahadun makna la yajuz an yustadalla bihi. Ya, kata mereka, tidak ada seorang pun yang paham makna ayat-ayat tersebut. Dan kalau tidak ada yang paham maknanya, tidak boleh berdalil dengannya. Ini tuduhan keji lagi kepada Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran nggak bisa dipahami maknanya, kata mereka berarti ayat Al-Quran itu tidak bisa jadikan dalil. Ini luar biasa kesesatan mereka. Fayabqa hadal kalam saddan li babil huda wal bayan min jadil anbiya. Maka ucapan mereka ini penutup menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau dikatakan Al-Quran nggak bisa dipahami maknanya, maka sudah tutup, sudah nggak usah jadikan petunjuk. Wa fathan li babi man yu'ariduhum. Dan itu sebagai pembuka pintu bagi yang menyelisih Al-Quran. Yaitu innal huda wal bayan fi tariqina la fi tariqil anbiya. Yang intinya nanti ikuti kami, jangan ikuti para nabi. Li annana nahnu na'lam ma naqul. Karena kita tahu apa yang kita ucapkan, wa nubayyin, dan kita jelaskan kepada manusia bil adillatil aqliyah, dengan dalil akal. Wal anbiya lam ya'lam, sedangkan para nabi tidak tahu. Ya. Mayaqulun fadlan an yubayyinu muradahum fatabayyan anna qaula ahli tafwid alladzina yaz'umun anna muttabi'il sunnah was salaf min syari' aqwali al-bid'ah wal ilhad. Maka dari ini semuanya telah jelas bahwasanya al-mufawwidhah yang menyerahkan makna nas-nas sifat kepada Allah, yang mengaku, yang mengklaim mereka muttabi', menjadi pengikut sunnah. Mereka ngaku ahlus sunnah juga, mereka ngaku pengikut salaf juga. Padahal mereka, kata Syekhul Islam, secara hakikatnya syarru aqwali alil bid'ah, sejelek-jelek alil bid'ah atau ucapan mereka sejelek-jelek ucapan alil bid'ah wal ilhad. Intaha kalamu asy-syekh. Sekali lagi, ucapan ini ada di kitab Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql, jilid yang pertama, halaman 204 sampai 205. Wa huwa kalamun sadid, kata Syekh Utsaimin, ucapan Syekh Islam, ucapan yang lurus, min dawi ra'yin rasyid, dari orang yang punya akal yang cemerlang, wa ma'alai mazid, tidak perlu lagi tambahan, sudah pas sudah ini, dan beliau memang ahlinya membantah. Rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa jama'a nabi fi jannati an-na'im. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama para ulama-ulama tersebut di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, wallahu ta'ala. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas waktu yang telah diberikan pada kita dan pencerahan-pencerahan, dan semoga kita bisa melaksanakannya. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.